Halo semuanya, perkenalkan nama saya Sita Ambonisha Fitri, Asisten Laboratorium Statistika IKOPIN. Nah, pada video kali ini yang akan kita bahas adalah distribusi frekuensi, yaitu bab 3 dari salah satu mata kuliah yaitu pengantar statistika. Yang akan dibahas di video kita kali ini yaitu untuk cara Excel-nya. Nah, mungkin langsung saja kita ke langkah-langkahnya. Nah, teman-teman, di sini langkah pertama yaitu kita membuka dulu software Microsoft Excel-nya. Di sini juga udah dibuka dan udah ada contoh soalnya, yaitu berikut adalah data produksi sepeda motor PT Sanjaya Motor selama tahun 2019 sampai tahun 2021. Di sini juga udah ada datanya yaitu dalam satuan unit. Nah, pertanyaannya adalah dari data di atas, buatlah tabel distribusi frekuensi serta gambarkan histogram beserta kurva Ogiev. Nah, untuk langkah-langkahnya kita harus mencari dulu nih, ada N atau banyaknya data, terus ada data tertinggi, ada data terendah, rank, kelas interval, dan juga panjang kelas. Mungkin langsung aja kita coba satu-satu. Untuk N atau banyaknya data, kita menggunakan rumus count. Caranya yaitu sama dengan, kita tulis rumusnya, count, buka kurung, lalu kita blok semua data yang kita punya. Jangan lupa dikasih tutup kurung. Nah, di sini kita dapat N-nya itu adalah sebanyak 24. Jadi data yang kita punya ini adalah sebanyak 24. Lanjut ke data tertinggi, kita menggunakan rumus max. Di sini caranya sama dengan, lalu ketik max, buka kurung, lalu kita blok lagi datanya. Nah, maka di sini data tertinggi yang kita punya yaitu 90. Lanjut ke data terendah yaitu kita menggunakan rumus min. Di sini sama aja ya caranya, pakai sama dengan, lalu kita blok juga datanya. Nah, maka kita dapat data terendahnya itu adalah 34. Nah, selanjutnya ada rank. Rank ini kita tinggal mencari selisih antara data tertinggi dan data terendah. Caranya yaitu sama dengan, kita mention si 90 atau data tertinggi ini dikurangi 34 data terendahnya. Maka kita punya ranknya itu sebanyak 56 kayak gitu. Lanjut ke kelas interval. Untuk kelas interval ini kita menggunakan rumus Sturges. Caranya yaitu pakai sama dengan 1 ditambah 3,3 lalu kita kali menggunakan bintang, kita ketik rumusnya log, yaitu log, buka kurung, kita mention 24 atau banyak datanya. Nah, maka di sini kita memiliki kelas intervalnya itu 5,554697098. Langsung aja kita bulatkan, karena untuk kelas interval ini selalu kita bulatkan ke atas ya teman-teman, dan di sini kita bulatkan sebanyak satu satuan karena di sini karakteristik datanya itu merupakan satuan. Jadi langsung aja kita bulatkan menjadi 6. Nah, untuk panjang kelas ini kita tinggal membagi antara rank dengan kelas interval yang sudah kita bulatkan. Jadi langsung aja sama dengan kita mention ranknya dibagi dengan garis miring, lalu kita mention kelas interval yang sudah dibulatkan. Nah, di sini panjang kelasnya adalah 9,33333. Kita juga perlu membulatkan panjang kelas, kita bulatkan ke atas yaitu menjadi 10 ya. Nah, selanjutnya langsung aja kita masuk ke pengerjaan atau pengisian tabel distribusi frekuensinya. Yang pertama, untuk nomor itu kita isi aja sesuai kelas interval yang kita punya. Karena tadi kelas intervalnya ada 6, jadi nomornya itu kita isi dari 1 sampai 6. Nah, setelah itu untuk kelas interval yang pertama kita masukin aja data terendah yaitu 34. Nah, untuk kelas selanjutnya yaitu kita tambahkan sesuai panjang kelas. Nah, di sini karena panjang kelas yang sudah kita hitung itu adalah 10, jadi untuk yang berikutnya itu kita tambahkan aja 10 dan membentuk letter L ya, teman-teman. Nah, untuk
batas atasnya kita mengikuti aja. Jadi untuk batas atasnya kelas interval kelas berikutnya itu kita kurangi 1. Jadi di sini ada 44 kurangi 1 yaitu 43. Lalu selanjutnya ada 53. Terus 63, 73 dan 83. Nah, itu untuk KI ya, teman-teman. Nah, lanjut ke UK atau ujung kelas, yaitu karena di sini tadi karakteristik datanya itu satuan, langsung aja untuk UK bawahnya kita kurangi dengan 0,5. Jadi di sini langsung aja kita mention 34-nya. Dikurangi 0,5. Untuk selanjutnya kita drag aja. Untuk UK atasnya, kalau yang UK bawah itu kita kurangi 0,5. Nah, untuk UK atas kita tinggal tambahkan dengan 0,5. Jadi kita mention dulu 43 lalu dikurangi 0,5. Nah, selanjutnya kita drag. Lanjut ke XI. XI ini adalah nilai tengah ya, teman-teman. Jadi kita bisa menggunakan KI atau UK. Mungkin di sini dicontohkan menggunakan UK aja ya. Jadi nanti UK bawah ditambah dengan UK atas lalu dibagi 2. Caranya itu kita pakai sama dengan. Terus jangan lupa pakai tanda kurung dulu. Kita mention UK bawahnya ditambah UK atas tutup kurung lalu dibagi dengan 2. Di sini kita dapat XI-nya itu 38. Lanjutannya tinggal kita drag aja. Nah, selanjutnya untuk FI atau frekuensi, kita menggunakan rumus frekuensi. Pertama kita harus blok dulu semua frekuensinya, lalu sama dengan masukin rumus frekuensinya. Nah, lalu kita blok data arraynya, titik koma, lalu kita blok batas atasnya. Nah, di sini kita klik Ctrl Shift dan juga Enter. Di sini udah muncul frekuensinya, lalu kita jumlahin atau sigma FI, yaitu sama dengan kita melakukan rumus sum. Lalu kita blok frekuensinya. Maka di sini sigma FI atau jumlah dari frekuensinya itu adalah 24. Nah, lanjut ke frekuensi relatif. Di sini karena frekuensi relatif kita menggunakan persen. Jadi di sini kita kalikan dengan 100%. Nah, rumusnya yaitu sama dengan kita mention angka 1 atau frekuensi kelas pertama dibagi dengan jumlah frekuensi. Lalu jumlah frekuensinya harus kita absolutkan terlebih dahulu dengan F4 ya, teman-teman. F4 lalu dikali dengan 100%. Nah, di sini dapat 4%. Untuk selanjutnya kita drag aja. Lalu kita cari juga sigma FR-nya atau jumlah dari frekuensi relatifnya, yaitu menggunakan rumus sum lagi. Nah, di sini untuk FR jumlahnya itu selalu 100%. Nah, selanjutnya kita masuk ke KD atau kurang dari. Jadi kalau untuk KD atau kurang dari ini kita tinggal copy aja si ujung kelas bawah, tetapi menggunakan tanda kurang dari kayak gitu. Jadi sebenarnya angkanya sama aja, cuma ditambahin tanda kurang dari. Nah, jadi di sini kita masukin aja kurang dari 33,5. Lalu yang selanjutnya kurang dari 43,5 dan seterusnya ya, teman-teman, sampai ke akhir yaitu letter L kayak gitu, kurang dari 93,5. Nah, kayak gitu. Itu untuk KD. Lanjut ke LD. Di sini kita ke LD dulu. LD ini adalah lebih dari. Jadi sama aja kayak KD, tapi kalau di KD itu dia pakai tanda kurang dari, kalau di LD atau lebih dari kita pakai tanda lebih dari kayak gitu. Angkanya sama aja.
Jadi di sini lebih dari 3,5, lalu lebih dari 3,5 dan seterusnya sampai lebih dari 93,5. Nah, itu untuk KD dan LD. Di sini lanjut kita ke FK kurang dari atau frekuensi kumulatif. Nah, kalau frekuensi kumulatif ini berarti kita menjumlahkan si frekuensinya kayak gitu. Untuk FK kurang dari itu kita mulai dari 0 ya, karena di sini kita nggak punya data yang kurang dari 34 kayak gitu, frekuensinya ada 0. Jadi kita masukin 0 dan untuk yang selanjutnya itu tinggal sama dengan, lalu kita mention si 0 ini. Nah, lalu kita pencet tambah, ditambah frekuensi kelas pertama kayak gitu, yaitu 1 yang ini. Langsung aja enter dan seterusnya itu tinggal kita drag aja. Nah, kayak gitu. Di sini dapat jumlahnya itu 24. Lalu untuk FK lebih dari itu sama, kita menjumlahkan, cuma di sini kita menggunakan pengurangan dan dimulai dengan angka 24 kayak gitu. Nah, di sini yang selanjutnya itu tinggal kita sama dengan mention 24 ini lalu dikurangi frekuensi kelas pertama yaitu 1. Kita enter, lalu selanjutnya kita drag aja. Nah, maka di sini didapat jumlahnya adalah 0. Nah, teman-teman, ini untuk penampakan dari tabel distribusi frekuensi akan seperti ini kayak gitu. Nah, tadi udah tabel distribusi frekuensinya. Nah, selanjutnya kita bakal bikin histogramnya kayak gitu. Nah, untuk histogram di sini yang kita butuhkan adalah tabel UK atau ujung kelas dan FI atau frekuensinya. Nah, caranya yang pertama kita blok dulu nih datanya dari UK. Kayak gitu. Lalu kita masuk ke menu insert yang bagian kolom. Nah, di sini kita pilih aja kolom balok pertama yaitu cluster kolom ya. Nah, di sini udah muncul. Lalu kita klik salah satu baloknya, klik 2 kali, nanti akan muncul seperti ini yaitu format data series. Di sini untuk menghilangkan jarak antar balok karena di sini kan kita histogram. Nah, jadi tinggal kita geser aja si gap width ini sampai 0%. Nah, di sini maka jaraknya itu hilang ya, teman-teman. Nah, itu untuk menghilangkan jarak. Lanjut, kita mau ngeliatin si garis-garis biar lebih nampak nih si baloknya. Yaitu kita masuk ke fill and solid, lalu di sini kita centang solid line-nya. Nah, lalu di sini kita tinggal pilih aja warna dan ketebalan yang kita mau. Misalnya di sini pakai warna biru tua. Lalu di sini kita tebelin. Akan jadi seperti ini. Nah, ini adalah bentuk dari kurva histogramnya kayak gitu, teman-teman. Nah, selanjutnya kita bakal membuat kurva OGIF-nya kayak gitu. Nah, untuk kurva OGIF di sini kita cuma butuh kolom frekuensi kumulatif kurang dari dan juga lebih darinya. Jadi untuk caranya yang pertama kita blok dulu nih si tabelnya. Lalu kita masuk ke insert, terus pilih yang line. Nah, di sini kita pilih kurva keempat, yaitu line width makers. Nah, setelah itu di sini langsung muncul si kurva OGIF-nya kayak gitu. Jadi untuk kurva OGIF hanya itu caranya, teman-teman, sangat mudah. Nah, teman-teman, itu tadi penjelasan mengenai bab 3 distribusi frekuensi mata kuliah pengantar statistika mengenai cara pembuatan tabel distribusi frekuensi, pembuatan diagram histogram, dan juga kurva OGIF. Nah, segitu aja. Semoga videonya bermanfaat. Jangan lupa di like, comment, share, dan juga subscribe channel YouTube Les Statistika Ikopin. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya.